Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Yang pertama, definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar iman. 6 pilar iman itu antara lain adalah: 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. 3. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 4. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qome' Tughyan ala Manzumati Syu'abul al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat merugi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurna imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaannya. Yang ketiga, dalil naqli tentang syu'abul iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batun. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u su'batum minal iman. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah Imam Baihaqi radhiyallahu an, yang menuliskan kitab
Syu'abul Iman. Abu Abdullah Halim radhiyallahu an dalam kitab Fawaidul Minhaj. Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Syu'abul Iman. Dan Imam Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab Wasful Iman wa Syu'buhu. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman itu dititik beratkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seorang adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan pada segala tindakannya adalah sama. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk suatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia akan berbicara. Dan apabila dapat berbahaya, maka ia akan menahan dirinya. Sementara hati orang yang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. D. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapnya pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman. Karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Baiklah semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.